Ya, saya kedatangan Mas Bram nih dari KSP, kemudian ada Bu Tanti dari BPJS Ketenagakerjaan. Ada dua hal. Hal yang pertama, kita diskusi terkait dengan hal-hal yang menyangkut bonus demografi. Bahwa di tahun 2045 ini bonus demografinya pasti sudah bergeser. Artinya nanti secara struktur kependudukannya pasti lebih banyak lansia. Itu diskusi pertama. Diskusi yang kedua, Bu Tanti ini punya program, intinya adalah menjamin para pekerja yang sedang bekerja ini bisa kerja dengan baik, nggak mikir apa-apa, karena saat mereka kemudian kecelakaan di tempat kerja ada asuransi. Saat kemudian mereka harus meninggal juga pada saat bekerja ada asuransi yang diberikan, termasuk beasiswa adik-adik. Nah, salah satu contohnya adalah penerimaan manfaatnya dua orang ibu-ibu ini, yang satu dari non-ASN, satu lagi dari perusahaan swasta yang suaminya harus meninggal pada saat bekerja. BPJS Ketenagakerjaan ada kemudian keluarkan namanya apa itu Mas? Asuransi. Jaminan sosialnya untuk mereka supaya mereka bisa bertahan hidup meskipun ditinggal suaminya meninggal. Yang tidak kalah pentingnya, diskusi menariknya adalah ternyata ada ruang yang bisa diberikan kepada teman-teman RT RW yang hari ini menjabat RT RW di Semarang. Itu mereka bisa di-cover lewat BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pada saat mereka masih jadi ketua RT RW menjalankan tugas dan kemudian ada apa-apa, nanti ada jaminan sosial yang bisa diberikan seperti pada para pekerja non-ASN maupun pekerja yang lain. Jadi ini hasil diskusi kita pagi hari ini. Pak, Bismillah, insya Allah tahun depan ya, nanti tak utak-atik dulu anggarannya cukup nggak? Nah, mudah-mudahan sih cukup, karena untuk masyarakat pasti harus cukup-cukup. Ya. Pak, tadi menyikapi bonus demografi, tadi apa upaya Pemkot sendiri? Ya, yang diskusi hari ini upayanya adalah menjamin mereka yang nanti sudah lansia di tahun 2045 ke atas, mereka mempunyai kecukupan, baik kecukupan secara materi maupun kecukupan karena ada jaminan sosial yang sudah diberikan lewat asuransi dari dini hari. Jadi mudah-mudahan tidak membebani subsidi apa Mas tadi, bantuan sosial. Gitu ya. Oke Pak. Yang siapa ini? Non-ASN. Non-ASN sudah semua. Ya kita baru mau masuk ke RT RW dan teman-teman tokoh kemasyarakatan yang hari ini sangat membantu Kota Semarang melakukan pergerakan pembangunan yang luar biasa. Ayo Mas, gantian. Ini saat ini sedang mengawal instruksi Presiden untuk mengoptimalkan jaminan ketenagakerjaan. Jadi Indonesia ini di tahun 2030 akan mengalami namanya bonus demografi. Yang muda-muda kayak teman-teman ini jumlahnya akan banyak, sehingga ekonomi kita akan maju, pertumbuhan negara kita akan semakin pesat. Tapi di tahun 2045 ketika negara kita merdeka 100 tahun, kita akan mengalami aging population. Nah, yang usia lansia jumlah dan usia non produktif itu jumlahnya lebih besar. Jadi seperti kayak negara maju lainnya seperti Jepang. Nah, untuk itu dari sekarang ini Bapak Presiden memerintahkan kita meningkatkan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan. Jadi seluruh warga Indonesia yang usia produktif dan bekerja diharapkan mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi seperti Bu Novi ini ketika suaminya meninggal, anaknya nggak luntang-lantung, dapat subsidi, dapat bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan sampai anak ini lulus biasanya sampai lulus S1. Jadi yang teman-teman yang punya jaminan ketenagakerjaan ini bisa semakin tenang, mendapatkan kepastian, fokus bekerja. Kalau kecelakaan atau kalau sampai meninggal itu ada jaminan sosial dari pemerintah. Nah, kenapa kantor staf presiden memilih hadir di Kota Semarang? Karena Kota Semarang itu sebagai salah satu kota yang sebaiknya menjadi contoh untuk kota yang lain. Jadi seluruh tenaga honorer dan non-ASN di Kota Semarang sudah mendapatkan jaminan ketenagakerjaan. Dan ini artinya yang non-ASN, honorer di Kota Semarang bisa lebih nyaman dan mendapatkan kepastian apabila terjadi sesuatu terhadap mereka. Nah, ternyata Pak Wali nggak stop di situ nih capaiannya. Setelah beres yang di non-ASN sama honorer, Pak Wali mau naik level
semua RT RW di Kota Semarang insya Allah tahun depan itu akan juga masuk ke dalam skema jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi RT RW kalau ada sesuatu musibah atau kecelakaan itu akan mendapatkan bantuan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi harapannya ketika kita sudah memiliki jaminan sosial seperti di negara maju, SDM kita juga akan semakin sejahtera seperti di negara maju. Sekian. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.